hari untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya ya selesaikan sampai tuntas agar bola kita betul-betul bersih. Jokowi beri ultimatum keras ke mafia sepak bola Indonesia. Erick Thohir bakal lakukan ini jika pelatih timnas Indonesia ada pemain titipan. Bismillah, semoga segera terwujud. Pak Erick targetkan Maarten Paes gabung skuad Garut di bulan September nanti. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain titipan di Timnas Indonesia. Baru-baru ini isu mengenai pemain titipan kembali mencuat di Timnas Indonesia U16, memicu perdebatan dan kekhawatiran di kalangan penggemar sepak bola. Istilah pemain titipan merujuk pada pemain yang diduga masuk ke dalam tim nasional bukan karena kualitas atau prestasi mereka, tetapi karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, baik itu pengurus klub, agen pemain, atau bahkan pejabat terkait. Asal mula istilah pemain titipan berakar dari praktik-praktik nepotisme dan kolusi yang sayangnya masih sering terjadi di berbagai sektor di Indonesia termasuk sepak bola. Dalam konteks sepak bola, istilah ini mulai mencuat ke permukaan pada tahun-tahun ketika performa tim nasional mengalami kemunduran dan banyak yang mempertanyakan kriteria seleksi pemain yang dianggap tidak transparan. Isu mengenai pemain titipan di Timnas U16 mencuat ketika beberapa pengamat dan penggemar mulai meragukan kualitas beberapa pemain yang dipilih. Mereka menuduh bahwa pemilihan pemain ini tidak sepenuhnya berdasarkan kualitas atau prestasi di lapangan, tetapi lebih karena intervensi dan koneksi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh. Jokowi beri ultimatum ke mafia bola. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan ultimatum tegas kepada mafia bola dan pemain titipan yang merusak integritas sepak bola nasional. Dalam pernyataan yang kuat dan lugas, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan yang merusak citra olahraga paling populer di Indonesia ini. Dalam konferensi pers, Presiden Jokowi menekankan pentingnya membersihkan sepak bola Indonesia dari pengaruh negatif para mafia bola dan praktik titipan pemain. Ia juga memberikan apresiasi kepada Polri atas upaya mereka dalam memberantas judi online, khususnya yang terkait dengan sepak bola. Saya ingin menegaskan bahwa kita tidak akan memberi ruang sedikitpun bagi mafia bola dan pemain titipan yang merusak sepak bola kita. Ini adalah peringatan keras bagi mereka yang masih terlibat dalam praktik kotor ini, kata Presiden dengan tegas. Presiden Jokowi menegaskan bahwa sepak bola harus dijalankan dengan penuh integritas, kejujuran, dan semangat sportivitas. Menurutnya, keberadaan mafia bola dan pemain titipan tidak hanya merugikan klub dan pemain yang bermain dengan jujur, tetapi juga mengkhianati kepercayaan para pendukung dan masyarakat luas. Sepak bola kita harus bersih dari segala bentuk kecurangan. Pengaturan skor, permainan uang, dan praktik titipan pemain harus diakhiri sekarang juga. Ini adalah syarat mutlak untuk kemajuan sepak bola Indonesia yang kita dambakan, ujar Presiden dengan nada tegas. Presiden menambahkan bahwa pihak berwenang, termasuk Polri, akan terus melakukan operasi penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kecurangan ini. Ia juga meminta semua pihak, termasuk pengurus klub, pemain, dan pendukung, untuk bersama-sama menjaga integritas dan martabat sepak bola Indonesia. Kita tidak akan berhenti sampai sepak bola kita benar-benar bersih. Saya minta Polri dan seluruh aparat terkait untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas. Jika masih ada yang berani bermain curang, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya, tegas Presiden Jokowi. Ultimatum ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk mereformasi dan memajukan sepak bola Indonesia, memastikan bahwa olahraga ini bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat, kompetitif, dan bebas dari segala bentuk kecurangan.
Erick Thohir bakal copot pelatih jika ada pemain titipan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sikap tegas terhadap praktik pemain titipan di tim nasional Indonesia, baik di tingkat senior maupun junior. Erick menegaskan bahwa pelatih yang terbukti melakukan praktik tersebut akan segera dicopot dari jabatannya. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap isu adanya pemain titipan di Timnas Indonesia U16. Saya pastikan kalau ada pemain titipan, saya akan intervensi pelatihnya dan saya copot, ujar Erick Thohir di Bali United Training Center, Gianyar pada Sabtu 22 Juni 2024. Erick memastikan bahwa komposisi pemain timnas sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Ia menegaskan bahwa setiap pemain yang dipilih untuk tim nasional harus memenuhi tolok ukur kualitas yang telah ditetapkan, termasuk melalui proses review dalam latihan dan penilaian lainnya. Saya rasa membangun timnas tidak mungkin yang namanya Marcelino pemain titipan atau Tom Haye pemain titipan. Kami selalu menekankan bahwa semua pemain yang dipilih untuk tim nasional itu ada tolok ukurnya, ada standarisasi kualitasnya, lalu review dalam latihan dan lain-lain, jelas Menteri BUMN itu. Erick enggan menanggapi isu-isu yang menurutnya tidak jelas dan kembali menegaskan bahwa di Timnas U16 tidak ada satupun pemain titipan. Seluruh pemain dipilih berdasarkan kualitas mereka. Jadi kami pastikan pemain U16 disortir dari sekian banyak sehingga menjadi 26 dan menjadi 23 pemain, jelas mantan pemilik Inter Milan itu. Erick menambahkan bahwa hal tersebut terbukti dari penampilan apik seluruh pemain yang berhasil menang 3-0 atas Singapura di penyisihan grup pada Jumat malam. Ia mencontohkan Fabio Aska Irawan yang digadang-gadang menjadi penerus Arhan Pratama dengan kekuatan lemparan ke dalamnya. Saya lihat yang kualitas standarnya sama, bukan hanya nomor 5, Becker, yang menonjol. Tapi kita juga bisa lihat nomor 14, Fabio, yang juga menonjol. Bahkan sudah viral sekarang sebagai pengganti Arhan, kata Erick. Dengan sikap tegas ini, Erick Thohir berharap bisa menjaga integritas dan kualitas Timnas Indonesia. Memastikan bahwa setiap pemain yang dipilih benar-benar layak dan mampu membawa timnas ke tingkat yang lebih tinggi. Erick Thohir beri kabar baru soal Maarten Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan informasi terbaru soal calon pemain Timnas Indonesia Maarten Paes. Keinginan Maarten Paes untuk membela Timnas Indonesia masih tertunda karena harus melengkapi beberapa persyaratan. Salah satunya menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga sebelum membela Timnas Indonesia. Pemain FC Dallas di Liga Amerika Serikat ini harus menjalani proses yang berliku karena sempat membela timnas Belanda U21. Ketika itu Maarten Paes bermain di Piala Eropa U21 2021 ketika usianya sudah memasuki 22 tahun. Hal ini yang membuat Paes harus menjalani proses lebih panjang ketimbang Ragnar Oratmangoen atau Tom Haye. Kiper 26 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta pada Selasa 30 April lalu. Meski masih harus menjalani perjalanan yang berliku, dia memastikan PSSI akan terus berusaha Maarten Paes segera membela skuad Garuda. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju kan? Jadi itu kami dorong, katanya. Maarten Paes ditargetkan bisa bermain untuk Timnas Indonesia yang akan menjalani pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Media Malaysia merasa Timnas Indonesia pandang sebelah mata Piala AFF 2024. PSSI melalui sang ketua umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menarik belum lama ini. Mereka berencana menurunkan pemain muda untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI mengeluarkan keputusan itu bukan tanpa alasan. Sebab jadwal Piala AFF 2024 sangat berdekatan dengan lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Selain itu, Piala AFF 2024 juga bukan turnamen resmi FIFA, sehingga poin yang akan didapat dari ajang 2 tahunan itu tak akan signifikan. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ya mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga kami memainkan timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, kata Erick Thohir belum lama ini. Beberapa media di Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI itu. Seperti yang dilakukan media Malaysia, Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik. Piala AFF Indonesia pandang sebelah mata, Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad besutan Shin Tae-yong juga sebelumnya menunjukkan kualitas permainan tersendiri di balik penampilan memukau di turnamen Piala Asia Januari lalu. Bunyi ulasan dari Stadium Astro. Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024, PSSI layak mendapatkan dukungan. Sebab, sejak lama ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Pemain muda yang turun di Piala AFF 2024 juga akan mendapatkan pengalaman berharga, yang akan sangat penting bagi perkembangan mereka untuk menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand sebenarnya sudah beberapa kali melakukan itu. Mereka tak memaksakan memanggil semua pemain kunci di ajang Piala AFF.